Lanjutkan, kemarin kita sudah sampai sini menentukan beban terdistribusi. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya untuk materi kita. Suara saya bisa didengar semuanya? Oke, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik. Jadi langsung saja kita melanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang aksi, reaksi, gaya tumpuan, reaksi tumpuan, kemudian mencari beban dari beban terdistribusi, beban terpusatnya letaknya di mana, kemudian kita mencari dari titik beratnya, kemudian kita juga mempelajari tentang menggambar FBD dari beam dan cantilever ini. Ya, ini FBD-nya kita dapatkan. Kemudian ini kemarin kita contoh soalnya sudah kita bahas tentang mencari beban terdistribusi. Kemudian ini contoh kemarin kita membahas tentang beban terdistribusi. Ya, berikutnya kita membahas tentang contoh soal dari soal berikut atau problem berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Ustaz Edi, dapat salam. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Sabar bos, mau ngisi telepon. Mohon maaf, saya pending sebentar, tadi ada telepon. Baik, saya lanjutkan berikutnya sekarang untuk materinya. Jadi kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mengenai aksi dan reaksi. Sekarang contoh soal. Jika diketahui sebuah beam, ada beam ini A adalah reaksi tumpuan, B juga reaksi tumpuan, kemudian F1 adalah beban, F2 juga beban, F3 juga beban. Jika diketahui F1 besarnya 20 Newton, F2 besarnya adalah 30 Newton, serta F3 adalah 40 Newton. Sudut tetanya 30 derajat. Jika sudut 30 derajat ini diukur dari F2 terhadap sumbu X atau garis horizontal mendatar ini atau pada beam ini. Tentukan reaksi A dan reaksi B besarnya berapa. Ini adalah gambaran tumpuan pin, itu lambangnya demikian. Kalau ini tumpuan roll, jadi misalkan pakai gelinding, pakai roda, itu gambarnya seperti ini. Ini secara matematis ya. Atau nanti kalau gambarnya ini apa kasih semacam apa namanya, semacam gambar roda atau apa ya, ini tumpuan. Dan diketahui ini jaraknya adalah 2 meter, 3 meter, 4 meter. Jadi F1 terhadap A 2 meter, F2 terhadap A, maaf, terhadap F1, F2, 3 meter, F2 terhadap 3, 4 meter, F3 terhadap B 1 meter. Tentukan berapa
gaya reaksinya. Nah, jadi itu contoh problem sederhana dari kasus ini. Oke, coba kita selesaikan. Jadi saya pindahkan dulu. Sini ya. Oke, nah di sini. Ini adalah proses yang kita dapat. Jika F1 besarnya adalah 20 Newton, F2 30, F3 40, kita tentukan reaksinya. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Jaraknya adalah 2 meter. Ini 2 meter. Ini 3 meter. Ini 4 meter. Ini 1 meter. Nah, tentukan reaksi tumpuan dari A dan B. Maka langkah pertama adalah kita jangan pernah lupa untuk menggambar ini dalam bentuk FBD. Gambarlah FBD-nya. Ya, jadi langkah pertama adalah gambar FBD-nya. Ya, gambar FBD-nya. FBD atau free body diagram itu harus kita gambar terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kita memetakan kayak yang bekerja pada komponen tersebut. Ya, jadi kita gambar FBD. Ya, FBD misalkan kita gambar di sini, langsung saja. Misalkan ini gambar dengan panjang sama ya. Kita bisa gambar pertolongan. Di sini. Ini garis pertolongannya. Garis pertolongannya. Ya. Karena saya kasih warna yang lain biar memudahkan. Ya, ini garis pertolongannya. Ya, ini juga garis pertolongan ya. Memudahkan kita dalam mengerjakan. Kemudian mau kita gambar di sini. Nah, ini. Kemudian tumpuan ini ingat, ini adalah tumpuan pin. Yang A ini tumpuan pin. Sedangkan yang B adalah tumpuan roll. Ingat ya, tumpuan B adalah tumpuan roll. Lihat dari gambarnya itu. Ini kan gambar roda ya. Dan tumpuannya adalah roll. Kemudian kita gambarkan ini gaya-gaya bekerja. Ini kurang panjang, masukkan di sini. Nah, kemudian kita gambarkan gaya-gayanya. Ini ada F1. Nah, ini kita gambarkan pertolongannya. Kemudian ini pertolongan di sini, pertolongannya. Kemudian ini pertolongan di sini juga. Nah, supaya kita mendapatkan garis yang tepat. Dan kalau sudah, tinggal kita gambarkan gayanya. Jadi kita gambarkan di sini gayanya. Ini adalah F1. F1.
Kemudian ini F2. Sebenarnya 30 derajat ya. Itu sama ya. 30 derajat. Kemudian F3. 3 juga ambil. Ya, ini adalah reaksi. Kemudian ini adalah F1, F2, F3. Kita gambarkan. Kemudian kita menggambarkan reaksinya sekarang. Nah, ini yang penting reaksi. Kita dapat dari F1, F2, F3 kan kebetulan semuanya searah sumbu Y negatif semua. Maka kita membuat reaksi tumpuannya itu harus asumsinya berlawanan dengan gaya aksinya. Ya, berarti kita buat berlawanan, berarti inilah reaksi di A. Kita gambarkan di A. Ini reaksi di A. Ya. Reaksi di A. Kemudian reaksi di B juga sama. Untuk reaksi A, ya itu kita sebut di sini adalah reaksi di A atau RA. Ini reaksi A atau FRA. FRA. Jadi itu adalah reaksi di A. Reaksi di A. Kemudian kita mengambil reaksi di B di sini. Untuk B kita ingat di sini adalah tumpuan Rolle. Tumpuan Rolle kita ingat tumpuan Rolle cara mendapatkan reaksinya adalah selalu tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Maka ini kita lihat dulu ya. Tumpuan Rolle mana? Ini tumpuan Rolle. Ingat kemarin ya. Tumpuan Rolle kan ini. Ini roll atau ini smooth. Jadi untuk mendapatkan reaksi tumpuannya adalah selalu tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Ini kan bidang tumpuannya, maka reaksinya tegak lurus. Kemudian kalau smooth kan juga sama. Kalau tumpuannya miring ya dia ambil tegak lurus terhadap tumpuannya. Berarti inilah reaksinya. Oke, maka kita kembali ke sini ya. Jadi untuk B reaksinya maka pasti kita dapatkan bahwa reaksi B tegak lurus ada bidang tumpuannya. Maka kita ambil di sini. Inilah reaksi di B. Ya. Kenapa B? Karena B tumpuannya kan horizontal atau searah sumbu X. Jadi inilah kita dapatkan dari reaksi tumpuan di maaf di B. Ya. Jadi ini FRB. Jadi ini tumpuan B. F. Ya, inilah tumpuan B. Oke, jadi kita dapatkan ini. Kemudian kita lihat lagi untuk tumpuan di A. Tumpuan A ini adalah tumpuan apa? Tumpuan pin. Ini lambang itu tumpuan pin. Maka lihat tumpuan pin. Inilah tumpuan pin yang mana pin? Ini kan pin. Tumpuan pin. Bisa eksternal, bisa internal. Maka reaksi tumpuannya adalah karena pin itu kemarin kita pelajari bahwa pin itu kan bisa bergerak seperti engsel pintu. Ini bisa bergerak sembunyi dan sembunyi. Maka reaksinya ada Fx, ada Fz. Ada Fx, ada Fz. Maka kita lihat di sini kasus kita bahwa di sini untuk beam ini
ada F1, maka ada FRA-nya, reaksinya ada FRA ini. Kemudian ini ada F2-nya juga membentuk struktur derajat. Tapi untuk pin kita langsung saja bisa mendapatkan bahwa pin itu mesti tumpuannya ada semik dan cukup seperti yang ada di sini. Jadi ini tumpuan pin ini pasti ada Fx, ada Fy. Oke, berarti kita buat reaksi tumpuan di Fx dan Fy. Ya, jadi tumpuannya adalah kita buat reaksi tumpuan pinnya, kita buat inilah tumpuan di B. Ya, jadi ini adalah FRA. Kalau ini FRA, tapi ini yang arah sumik, maka saya saja. FY. Oh maaf, terima kasih. AY ya. Yang ini adalah F. Terima kasih ya. Pak. Ini adalah FY. Dengan yang ini adalah F. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini adalah FAX, ini FAY. Tapi FAX ini sifatnya adalah asumsi, karena memang belum kita ketahui. Yang sudah ketahui kan soalnya ini. Bahwa diketahui bahwa F1 tadi 20, F2 30, F3 40. Dan arahnya ini adalah 30 derajatnya, dan theta 30 derajat. Tetapi untuk FAY dan FI yang kita cari, maka ini belum kita tentukan, tapi arahnya bisa kita asumsikan. Kemudian kita cari dengan menggunakan analitis. Oke, inilah FBD-nya sudah kita dapatkan. Inilah FBD dari mekanisme AB atau BIM AB ini. Inilah FBD-nya sudah kita dapatkan. Oke ya. Sekarang kita mencari atau menghitung secara analitis dari reaksi tumpuan ini. Ya. Jadi ini adalah F1, ini F2, ini F3, dan ini FB. Dan ini adalah FAY, FAX. Ini FB aja boleh, kalau bukan FF tidak apa-apa. FB itu aja boleh, namanya FB. Ya. Baik. Jadi kemudian kita segera membuat analisanya dari mekanisme berikut. Ya. Baik, langsung saja. Untuk mencari reaksi tumpuan, kita karena ini adalah statik, pasti menggunakan hukum Newton tentang keseimbangan. Itu apa? Bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi kita akan menggunakan sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F itu sama dengan 0. Ya. Ini konsep keseimbangan. Sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan baik itu Fx, Fy maupun Fz kalau ada. Dan juga berikutnya adalah sigma momen juga sama dengan 0. Sigma momen, yaitu sigma momen sama dengan 0. Momen sama dengan 0. Jadi konsep pertemuan semua garis adalah 0, baik itu momen maupun F. Terlalu kecil pada enggak ya? Sigma M B sama dengan 0. Ya. Jadi sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0. Baik. Sekarang kita analisis satu persatu. Untuk sigma M sama dengan 0,
Sigma momennya sama dengan 0. Momennya yang bekerja apa aja di situ? Sigma momennya apa aja? Momen A sama momen B. Ya, maka ingat momennya di sini. Bukan tidak terlalu kecil ya. Ya. Jadi yang pertama adalah F1. 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 Momen masih ingat ya momen? Apa momen itu? Kalau cerita tentang momen kemarin? Momen apa? Gaya dikalikan jarak. Ya, F kalikan R kan ya? Ya. Kita ambil tumpuan yang pertama. Untuk mencari sigma momen sama dengan 0, kita bisa mengambil tumpuan di A atau di B. Karena kita mencari tumpuan di A dan di B. Maka kita bisa mencari tumpuannya, bisa dipilih salah satu. A bisa, B bisa. Jadi, sigma momen itu bisa, ini juga sama. Nanti sigma Fx sama dengan Fj. Semuanya sama dengan 0. Momen juga sama, ada momen X ataupun momen Y juga sama dengan 0. Jadi kasus ini momen A sama dengan momen di B. Momen di A sama dengan momen di B. Semuanya sama dengan 0. Momen A maupun momen B semuanya sama-sama 0. Semuanya sama-sama 0. Ya, maka kita sekarang demikian juga untuk MX ataupun MY juga sama. Sekarang kita lanjutkan untuk skema momen, kita ambil misalkan di A. Misalkan momen di A sama dengan 0, maka kita ambil sini momen di A sama dengan 0. Momen di A sama dengan 0. Ya. 0. Maka momen di A itu apa aja? F1 dikalikan F1 kali 8. F1 kalikan F1 kan 8. F1. Lihat. F1 terhadap A. A-nya kan ini A. F1 adalah jaraknya berapa? 2, Pak. 2 1 kali 2. F kalikan R. Ingat momen kemarin ya. Momen adalah kalikan pembahasan kita yang sebelumnya tentang momen gaya. Baik momen couple maupun momen gaya kemarin. Masih ingat kan? Jadi sigma F sama momen adalah F kalikan R. Ya. Apa namanya? Materi kita yang sebelumnya momen gaya. Di sini juga kita dapatkan bahwa di A ini pertama ini sebagai, ingat A sebagai tumpuan. Jadi saya tambah di sini jika A sebagai tumpuan, ya. Jika A sebagai tumpuan, maka sigma momen A sama dengan 0. Maka sigma F adalah yang pertama F1 kalikan 2, jadi kan 2. Ingat arahnya kemana? F1 terhadap A ini arahnya kemana? Searah jarum jam. Jarum jam. Kalau arah jarum jam plus atau minus? Minus, Pak. minus Maka minus F1 kalikan 2. Kemudian yang berikutnya adalah F2. 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 F2 kali sin 30. F2. F2 ya, F2
kalikan Min sin 30, Pak. 30. Kita uraikan dulu ya. Nah, mungkin yang sudah paham bisa, atau yang belum paham bisa mengikuti di sini. Jadi ini bisa kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini kan bisa kita perpanjang ya. Ini bisa kita perpanjang. Ini ya, kita perpanjang sana. Masih durung mangan dirokok enteng-enteng ini. Kita bisa perpanjang, kita bisa geser. Sehingga ini bisa menjadi fx maupun fy. Sehingga ini bisa menjadi fx maupun fy. Bro. Sehingga ini ada, kalau kita uraikan ya, ini menjadi F2 ya. Berarti kita uraikan menjadi Fx dan Fy. Ini Fx-nya Fx, kemudian ini F2y. Ya. Jadi ini adalah F2x dan F2y. Nah, jadi adalah F2x dan F2y. F2x ini F2 F2y. Ya, terima kasih. Ya, ini bisa dipahami? Bisa ya? Ini kan Fx. Bisa ya? Kalau ada belum paham, boleh untuk bertanya langsung aja. Sehingga Anda tidak ketinggalan. Ya. Jadi ini kan Fx ini, saya kita perpanjang, ini kan totalnya berapa? Ya, ini kan tetanya ya. Ini tetanya 30 derajat. Maka teta di sini sama dengan teta di sini ya. Ini ya. Gitu ya. Ini berapa? 30 derajat, ini juga 30 derajat. Sehingga F1 kalikan F2 yang mana? Untuk umum gayanya. Iya, F2 Y kan? 30 derajat, sin 30 derajat. Ya, sin 30 derajat. F2Y. F2Y adalah F2 kalikan sinus 30 Sin 30 derajat. Ya, 30 derajat. Arahnya kemana? Arahnya ke searah jarum jam, Pak. Sehingga minus lah. Minus. Kemudian ditambah lagi dengan F3. F3. F3 kalikan berapa ini? Jaraknya F3 Dan 40 Oh, kali 1. ini mesti ketinggalan, belum selesai ya.
F1 tadi kalikan 2. Hapus ya. 1 kalikan 2. Kemudian F2Y kalikan berapa ini? Jaraknya berapa ini? 9, Pak. 9. Eh. Dari A ke F2 berapa jaraknya? 5 deh, Pak. 5, 5. Dan yang F3 kalikan berapa? 9. F3 ini F3. Ini 5 tambah 4, 9. 9. Ya. Arahnya? Arahnya searah jarum jam, Pak. Sarah. Minus. Ya. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah ini FB. FB. Untuk FB jaraknya berapa? Dari 1. 10. sehingga menjadi 10, Pak. kalikan 10. Mana? Sarah. FB nya FB dengan A. Berlawanan atau Berlawanan, Pak. sumbu Y positif, ini tempatnya berarti tekan jarum jam sehingga menjadi plus. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan. Ya. Kalau pakai cara begini gimana, Pak? Ya. Kalau pakai caranya begini. Jadi hanya apa? MB sama dengan sigma MB sama dengan 0 terus langsung min A kali 10 plus gitu. Sebentar, saya selesaikan dulu. Nanti sampai kita bandingkan aja. Oke ya? Iya, Pak. Ya. Oke, nanti kita selesaikan dulu aja. Baik ya, ini sama dengan 0. Berarti skema mama sama dengan 0. Berarti ini kita selesaikan dulu. Jadi berapa ini? Ini min F1 kalikan 2. Berapa F1 kalikan 2? Min 40. 40. Ya, 20 kalikan 2 ya. Iya, min Terus 40. dikurangi berapa tadi? F2 itu berapa? Ini kan 20. Berarti 15. 15 kali 5. F2 itu apa? Sinus 30 kali Minus 30. 30. Ya. Kalikan 5. Ya. Ya, kali 5. 75, Pak. Dikurangi F3-nya 40. 40. Dikali 9. 40 kali 9. 3 ditambah sekarang FB. FB-nya ini sama dengan berapa? 0. Ya. Ini sama dengan 0. 0. Nah, sekarang kita selesaikan. Silakan selesaikan ini. Berapa hasilnya ini? Jadi min 20 kali 2, min 30 kalikan 3, sinus 30 kalikan 5, kalikan 40 kali 9. Jadi ini sama dengan 275 per 10. ya, 1/10 betul ya. Iya sih, 475 per 10 sih. Jadi ini 0 sama dengan min 40 ya, min 40 Min 40 dikurangi dikali min 75. Iya sih. Kurangi min 75 dia, Pak. ini kan 30 itu setengah ya. 15 5 75. 75 min 75. Min 75 dikurangi 40 kali 9 Min 360. 160 ditambah FB per 10. FB kali 10 deh. kalikan 10. Ya.
Jadi kita dapatkan di sini FB 40 dikurangi 75 dikurangi 306. Berapa? 115 tambah 306. 475. Berarti ini kan minus 475. Kita pindah ruas kan menjadi plus ya. Iya. Terus ini menjadi plus sehingga 475 475/10, Pak. dibagi 10 sama dengan 47,5. ya, berarti ini ya. Jadi 475 dibagi 10 sama dengan 47,5. ya, sehingga menjadi FB sama dengan 47,5. 7,5 ya, inilah hasilnya. Oke. Waduh sih. Ya. Jadi kalau kita mengambil MA sebagai tumpuan, maka kita dapatkan FB-nya adalah 47,5. Sekarang kita mencari FA. Gimana cara mencari FA? Kita bisa menggunakan ini. Sigma MB sama dengan 0. Kita menggunakan persamaan ini kan? Iya, Pak. Jadi persamaan ini. Jadi untuk mencari FA kita menggunakan sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0. Berarti kita balik tumpuannya ada di B. Tumpuannya ada di B. Ya. Tumpuannya di B. Kemudian kita gunakan cara yang sama. FB, F3 terhadap B, F2 terhadap B, F1 terhadap B, dan FA terhadap B. Dengan cara yang sama, maka akan ketemu F. Ada juga cara yang berikutnya, menggunakan sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan, kita menggunakan. Ya. Jadi kita menggunakan 0 atau kita menggunakan yang berikutnya yaitu sigma Fy sama dengan 0. Ya, kita bisa menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Ya. Gimana caranya? Ya. Di sini kan kita memiliki F1, F2, F3. Semua Fy ini kan ketemu. Ada F2Y, ada F3, ada F1, ada FAY, ada apa? FB. FB-nya kan kita dapat. Maka kita selesaikan ini sigma FB ini sama dengan sigma F-nya apa aja? F-nya apa aja? F-nya adalah pertama adalah F A Y, ya kan? Artinya ini asumsi kita F A Y kan plus, ya biarkan aja plus. Karena kan yang asumsinya positif plus. Kemudian dikurangi dengan F1. F1 kan ke bawah. Dikurangi lagi F2. Tapi F2 ya. F2Y. F2Y. Ya, dikurangi F3. F3. Dikurangi lagi dengan B. FB. FB kan arahnya ke atas. Sehingga menjadi plus. Ditambah dengan FB. Tambah dengan FB. 0. Ya. Semuanya sama dengan 0. Ini saya slide baru aja. Jadi ini jadi sigma F ada FAY, F1, F2Y, F3 plus FB. Jadi kita selesaikan sekarang.
Jadi 0 sama dengan, karena kan 0 FAY tadi berapa? Yang kita cari kan, FAY yang kita cari. Kemudian dikurangi F1 tadi berapa? 20. Dikurangi dengan berapa tadi? F2Y? 75. F2 minus F2 75. F2 minus 30. Berapa? F2-nya kan 30. Iya, Pak. 30. Kalikan 14. 30 ya? Ya. 30 kalikan sinus 30. 15. 15. Kemudian dikurangi lagi dengan F3. F3 40. Ditambah dengan FB. FB berapa tadi? 47,5. 7,5. Sehingga kita dapatkan FAY. Ya, berapa ini? Min 20. Jadi 0 sama dengan FAY. FAY dikurangi 20 dikurangi 15 berapa? 5 ya. 20 kurangi 5 min 5 maaf. 20 kurangi 5 min 20 min 15 min 35 ya. Kali 5. 35 min 7 5 min 75 ditambah berapa? Minus 75 dikurangi 47,5. Betul? Berapa FAY? Berarti FAY coba juga. Ini kan minus. Kalau saya pindah 75 tambah 7,5. Plus ini ya, maaf ya. Ini plus ya. Berapa sini? Minus 27,5. ya. 27,5. 27,5 plus ya. Iya, Pak. Plus. Jadi inilah hasil dari FAY 27,5. Jadi kita dapatkan FAY 27,5. 5. Hasilnya plus, berarti arahnya benar plusnya. Oke, sudah selesai? Masih ada lagi. Ada Fx. Mana Fx ini ada F2x -nya. Ada FAX. Kita reaksi terhadap semua. Sehingga kita berikutnya adalah ini Fx ini. Ada lagi yang belum kita selesaikan. Maka sigma Fx adalah sama dengan 0. Jika kita selesaikan ini. Sigma Fx sama dengan 0 juga. Jadi apa sigma Fx itu? Nah, kita selesaikan di sini. Efek apa aja? F AX AX ya. FAX mana FAX ini ya. FAX ini kan ke kiri ya asumsi kita. FBD kita kan kiri. Berarti dia adalah apa? Minus ya. Berarti dia minus. Minus FAX. Kemudian apalagi F2 kan F2X ke kiri juga kan minus juga kan berarti F2X. Nah, F2X berarti ini F2X minus F2X. Ada lagi yang F2X sudah nggak ada, itu aja dua kan, berarti dia sama dengan 0 sama dengan min FAX dikurangi min 2FX. F2X apa? F2 tadi berapa? 30. Berarti apa kalau F2X? Cos ya? Cosinus dari berapa? 30.
Ya, berapa? Cari aja itu. Hasilnya adalah ini min FAX. Berarti kalau kita beda jadi plus ya. FAX plus ya. Min 30 kalikan cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 0,866. 30 kita koskan. Hasilnya 0,866. Oke. Dikurangi 30 kalikan 0,866. 0, ya. Jadi aja berapa ini? FAX sama dengan berapa ini? 25,98. 30 dikoskan. Berapa? 25,98. Ya. 8,98. Plus apa minus? Minus ya. Minus besar jarum jam. Kita cek FAX itu hasilnya minus. Kenapa minus? Karena asumsi kita ini asumsinya kan FX itu asumsi yang kita buat di FBD kita. FAX kan sebuah X minus, tapi hasilnya adalah min FAX. Sehingga karena hasil hitungan kita itu minus, maka FAX arahnya apa? Berlawanan terhadap asumsi dalam FBD. Ya. Artinya apa? Berarti FAX aslinya adalah FAX adalah 25,98 ke arah sumbu X apa? Maksudnya NCT. Maksudnya ini. FBD ini kita revisi. Apa revisinya? AX ini sebenarnya bukan ke kiri tetapi ke kanan. Jadi FBD yang benar itu ke kanan. Inilah FBD yang benar. Jadi FBD yang sebenarnya adalah ke kanan. Yaitu sebesar berapa? Inilah FAX. FAX nih. Berarti ini kita hapus. Ya, kita hapus. FAX yang benar adalah ke, sehingga FAX ke kiri. Jadi kita membuat reaksi tumpuan pada FBD itu sifatnya asumsi karena memang belum kita hitung ketemu seperti ketika kita mencari FB tadi ya. Ketemunya ketika hitungannya plus, oh berarti arah asumsi kita benar. Nggak usah kita asumsi lain ubah benar. Kemudian FAY ketika kita hitung juga benar juga. Artinya plus, berarti arah yang kita buat sesuai. Tapi begitu kita FAX tadi arahnya kan ke kiri. Ternyata ketika kita hitung hasilnya adalah minus. Maka FBD-nya kita balik bahwa FAX adalah ke arah sumbu X positif. Demikian untuk analisis dari B tersebut dari reaksi A dan reaksi B. Nah, itu aja. Ada yang ditanyakan? Tadi yang pakai cara yang lain silakan coba sampai presentasikan hasilnya. Silakan. Boleh silakan sampai share screen, boleh. Kita ingat dulu ya. Di sini jika A sebagai tumpuan, tadi berarti sampai pakai B sebagai tumpuan ya. Boleh, tidak masalah. Kemudian ketika kita menggunakan ini pun, ketika kita mencari ini, nggak harus pakai ini. Sampai pakai ini lagi juga benar. Ya, F simak MB sama dengan jadi nanti kebalikannya ini. Arahnya ya juga akan ketemu harus sama, nggak sampai ketemu sama salah. FB akan ketemu sekian,
apa namanya? FA juga karena teman sekian. 47,5 dan FA-nya berapa tadi? FA-nya 27,5. Ya. Oke, kita aja. Oke, kita aja ditanyakan. Ada tanyakan? Saya bertiga presentasikan. Silakan coba tadi yang punya hasil yang lain silakan dipresentasikan. Ya siapa tadi? Boleh silakan sampai presentasi, bisa enggak? Biar tampil di sini. Caranya beda tapi hasilnya sama, Pak. Mas Igam, Mas Igam. Caranya gimana? Iya. Aduh, ya apa ini? Ya ada foto aja Itu, enggak Pak, apa-apa. yang pertama yang buat nyari A itu ya, caranya yang MB sigma MB sama dengan 0, terus yang dipakai tumpuan itu anu, Pak, yang B buat nyari A-nya. Ya, betul. Berikutnya? Tapi yang kedua yang buat nyari B juga gitu, yang dipakai tumpuan buat nyari A-nya, yang dipakai tumpuan A-nya sama. Iya, silakan itu. Makanya Tapi boleh hasilnya sama, Pak. Boleh-boleh saja, Pak. iya, tidak sama berarti salah satu salah. Hitungan saya salah atau hitungan sampean yang salah. Iya. Tapi Pak, hasilnya sama kok, Pak. Nah, kalau saya sama berarti sudah benar. Kalau Oh, iya. beda yang salah bisa saya, sampean yang salah. Salah satu atau salah semuanya juga bisa. Iya. Kalau kan benar Iya. dua-duanya, ya kan? Ya, kita Oh, aja. iya, Pak. Siapa namanya nih? Igam, Pak. Ya, bagus. Kasih. Yang lain juga sudah mencoba? Yang lain sudah mencoba? Yang lain coba enggak? Oke ya. Jadi itu kuliah kita. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Yang ditanyakan? Itu uploadannya boleh di YouTube aja, Pak. Maksudnya? Uploadan rekaman Google Meet ini loh, Pak. Nanti diupload di YouTube aja kalau bisa. Oh, di YouTube. Ya, bisa. Sebagian kemarin Kalau di link Google kalau Drive nggak bisa di-download, Pak. oh, nggak usah download ya? Oh ya wes. Iya, nggak bisa, Pak. Ini yang sudah terlanjur, semoga saya upload di YouTube semuanya. Yang awal dulu pakai YouTube, nggak ada masalah ya? Ya, bisa di-download kalau pakai YouTube, Pak. Oh ya wes, nanti tak bahas saya download di YouTube. Kalau nggak pakai YouTube itu hanya bisa dilihat, nggak bisa di-download ya? Iya, bisa dilihat. Jadi pakai pakai data, Pak. Pakai? Oh iya 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 ya ya ya. Terima kasih. Ya, kalau gitu berarti akan saya rubah nanti akan saya gunakan untuk menggunakan YouTube aja. Oke, gitu aja ya. Baik, terima kasih. Tadi namanya salah Igam ya? Terima kasih, Pak. Iya, Pak, Igam, Pak. Igam. Mekanika teknik A. Ini berapa Igam? Ini ya? 47, Pak. Nah, baik, terima kasih. Oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Nah, Gus, saya harapkan semuanya tetap semangat ya. Semoga kita tidak terpengaruh apapun, kita bersemangat dengan niat kita ibadah menuntut ilmu. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan barokah atas kesehatan. Tutup ya dengan doa kafaratul majelis, mohon dihafalkan, jangan sampai nggak hafal ya. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya Pak.